Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini kita bisa duduk bersilaturahim lagi bersama-sama. Yang duduknya tidak hanya sekedar duduk, tapi duduk kita manfaatkan untuk tafaqquh fid din. Ini bukti bahwa Allah mencintai kita semua. Ini bukti bahwa Allah ingin memberikan kepada kita berbagai macam kebaikannya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah mudahkan kepada orang itu untuk memahami nilai-nilai agama. Alhamdulillah kita dalam suasana seperti itu. Jamaah sekalian, waktu demi waktu berjalan. 2 lebaran sudah kita lalui. Idul Fitri dengan madrasah Ramadannya juga sudah kita lampaui. Alhamdulillah kita juga sudah berlebaran Idul Fitri. Kita kembali pada fitrah kita. Kemudian 2 bulan 10 hari setelah itu kita berlebaran lagi. Yang kemudian bagi yang memiliki kemampuan diperintah oleh Allah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang di sini kita berkorban. Kemudian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lalu kita sibukkan diri kita untuk memperbanyak amal saleh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. 2 lebaran ini sudah tuntas kita laksanakan bersama. Lebaran Idul Fitri menformat kita, mencetak kita, menjadikan kita semua secara pribadi menjadi manusia-manusia muttaqin. Lebaran Idul Adha ini lebih luas lagi jangkauannya. Ketakwaan yang sudah kita raih melalui madrasah Ramadan kita kembangkan lagi, kita lebarkan lagi untuk kita kemudian kita rasakan dalam skala keluarga. Karena pada hakikatnya Idul Adha kemarin itu kita diajak oleh Allah untuk menapak tilasi,
melihat kembali perjalanan seorang manusia besar, manusia mulia, manusia agung beserta keluarganya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta ibunda Hajar dan putranya Ismail alaihimussalam jami'an. Sempurna sudah jamaah sekalian. Secara pribadi kita telah digembleng oleh Allah 1 bulan penuh mengikuti madrasah Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya kita sujud, ruku, salat tarawih 1 bulan penuh. Hari-hari kita disibukkan dengan membaca Al-Quran, dan bahkan Allah menyiapkan malam istimewa, malam Al-Qadar. Mudah-mudahan semua itu bisa kita meraihnya dan diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian kita bersama-sama memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Saya di mana-mana menyampaikan Idul Adha itu adalah lebaran keluarga. Lebaran untuk kita kembali mengevaluasi bersama-sama bagaimana kondisi keluarga kita. Sengaja dimunculkan oleh Allah tiap tahun untuk kemudian menjadi evaluasi. Diingatkan, ayo bahkan bagi yang mampu suruh berangkat menunaikan ibadah haji, menapak tilasi langsung perjalanan manusia besar ini, bergandengan tangan dengan istrinya untuk menjadi Ibrahim baru nantinya, dan ibu menjadi Hajar baru dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita yang datang, yang hadir di sini jamaah sekalian yang ada di Indonesia ini, menyambut kedatangan mereka, dan sampai sekarang masih berdatangan jamaah sekalian, para jamaah haji kita itu. Seraya kita berdoa, hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura. Terus terakhir ditutup, wa tijaratan lan tabura. Subhanallah, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Ya, perjalanannya, sa'i yang dia lakukan juga diterima, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa terakhirnya apa? Wa tijaratan lan tabur. Inilah bisnis yang tidak akan merugi. Bisnis yang tidak akan merugi. Memang ya akhil karim, bagi kita yang mampu melaksanakan ibadah haji ini luar biasa, meninggalkan pekerjaan yang reguler itu 42 atau 44 hari, luar biasa. Bagi yang kemudian mengikuti plus, haji plus atau furada 20 sampai 24 hari, mengeluarkan simpanan terbaik kita, keuangan kita semua persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak akan merugi, dicatat oleh Allah. Itulah bisnis yang tidak akan merugi selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan kita ma'asyal muslimin? Yang saya juga berharap di subuh yang sangat mulia ini, mudah-mudahan jenengan juga sebelum dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia yang fana ini, tidak ada satupun yang ada di Masjid Namira ini kecuali bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Amin, Allahumma amin. Saudara, tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur, perniagaan, bisnis yang tidak akan merugi. Rupanya Allah juga masih memberikan peluang kepada kita ma'asyal muslimin. Ada buat kita dalam keseharian kita, bahkan kita bisa berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah, yang insya Allah perniagaan dan bisnis kita ini selama-lamanya tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Lan tabur. InsyaAllah jenengan nanti bisa lihat dalam surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Ini Pak, peluang ini Ibu, ini setiap hari ada dalam kehidupan kita. Dan sengaja di sini Allah memakai kata-kata perniagaan, karena biasanya
Kita turun ke dunia, Pak, hidup di dunia. Ya, dipercaya oleh Allah untuk mengelola dunia. Biasanya semua hitung-hitungannya antara untung dan rugi, dan semua kita pengen untung. Di hadapan kita, ma'asyar muslimin, ada keuntungan yang setiap hari keuntungan itu bertambah dan bertambah, tidak akan merugi. Karena kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat As-Saff Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan kepadamu atas perniagaan, tijarah, pekerjaan, bisnis, perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian semua, kata Allah, dari azab Allah yang sangat pedih. Kenapa Allah pakai tijarah, Pak? Kok tidak mengatakan ala nasihatin, ala mau'izatin? Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian pada satu nasihat atau mau'izah, arahan hidup, atau ala hidayah, kata hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengatakan ala tijarah. Karena biasanya kita, Pak, kalau diajak sudah berbicara bisnis langsung nyambung, jamaah sekalian. Dan memang benar, jamaah sekalian, Allah pakai bahasa kita, Pak, supaya kita lebih care lagi, lebih cepat menyambutnya. Dalam surat Fatir ayat 29 ini lebih jelas lagi, Pak. Ini dalam keseharian kita. Rugi loh, Pak, kalau kemudian kita tidak menyambut perniagaan ini. Apa itu? Ada 3 hal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, innalladzina yatluna kitaballah. Ini yang pertama. Sesungguhnya orang yang terus menerus akrab dengan Al-Quran, membersamai Al-Quran. Di sini Allah pakai yatluna, Pak, pakai fi'il mudhari'. Yang pernah belajar bahasa Arab itu biasanya faham betul, Pak. Ini fi'il, kata kerja yang berkesinambungan, yang terus menerus, tidak pernah absen. Tiada hari kecuali dia akrab dengan Al-Quran. Yatluna, terus menerus membaca Al-Quran. Para ulama menafsirkan kata-kata yatluna, Pak, ini dengan 5 penekanan. Dan saya tidak tahu jenengan ngambil yang mana ini, jamaah sekalian. Mengambil yang mana? Dan ini, Pak, betul-betul tijarah. Bisnis, perniagaan dengan Allah Subhanahu, yang instan, Pak, pahalanya. Tidak akan merugi kita, Pak. Dalam kondisi apapun pula. Al-Quran. Yatluna kitaballah. Yatluna, pertama kata-kata tilawah ini, ma'asyal muslimin, diartikan qiraatan, membacanya. Membacanya. Saya tidak tahu ini, Pak. Ini sampean luar biasa, sudah bisa merespon perintah Allah salat berjamaah subuh begini. Tinggal kita tanya lagi, Pak, bagaimana keakraban kita dengan Al-Quran membacanya? Membaca, Pak, ya, membaca. Membaca itu, jamaah sekalian, pakai suara, Pak. Membaca itu bukan melihat. Kalau melihat hanya begini saja, jamaah sekalian. Tapi kalau membaca, itu suara kita keluar. Keluar, Pak, sebagaimana imam tadi membaca Al-Quran. Dan saya berharap, ya akhi, sangat indah, Pak, kalau masjid ini, tadi saya sudah masuk ke sini sebelum azan, jamaah sekalian. Pas azan, jamaah sekalian, masih ada jeda waktu, Pak. Itu dulu para sahabat mengomentari masjid-masjid di zaman Nabi SAW. Itu memang ada jeda antara qomat, antara adzan dan qomat. Jeda itu, Pak, selain berdoa, para sahabat juga sibuk membaca Al-Quran. Membaca. Dan bahkan kata para sahabat, seakan-akan kami mendengar ada dengungan suara lebah di masjid itu. Menggaung, Pak. Yang satu sedang membaca surat Al-Baqarah. Yang satu sedang membaca surat Ali Imran. Sebelah sana membaca surat An-Nisa. Sebelah situ membaca surat Al-Ma'idah. Terus begitu. Yang satu ada baca Yasin, baca Ad-Dukhan, baca Al-Waqi'ah, baca Tabarak, dan lain sebagainya, baca Ar-Rahman. Semua dengan suara
yang kira-kira didengar oleh tetangganya sebelah jamaah sekalian, sahabatnya di sebelahnya. Dan ini tidak mengganggu orang yang sedang salat sunnah, ma'asyiral muslimin. Mengganggu itu kalau kita teriak-teriak. Dan tolong jenengan Pak, keluarkan suara terbaik sampean Pak. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, dicontohkan langsung oleh Rasulullah dan dibacakan kepada para sahabat, sehingga muncul pada waktu itu jamaah sekalian ilmu khusus untuk membaca Al-Quran, namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu muncul Pak, supaya kita ketika membaca Al-Quran beda dengan membaca hadis Nabi. Beda ketika sampai membaca kitab-kitab Ihya Ulumuddin atau kitab tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, beda Pak. Tapi yang kita baca itu langsung ayat Allah dengan kaedah-kaedah bacaan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sampai mempraktekkan izharnya, ikhfa'nya, iqlabnya, ya, kemudian matnya dan lain sebagainya, praktekkan Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yataghannagh bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa tidak melagukan Al-Quran, artinya tidak membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, itu orang ini bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Dan sekarang Al-Quran jamaah sekalian, Masya Allah, metodologi membaca Al-Quran ditemukan terus menerus Pak. Ya, dulu kita tahun 60-an, tahun 70-an Pak, belajar tajwid itu di halaman terakhir, ya, pakai bahasa Arab tapi dengan tulisan Arab bahasa Indonesia, tapi dengan tulisan Arab jamaah sekalian. Saya masih ingat belajar itu, lamanya luar biasa. Sekarang anak-anak kita Pak luar biasa, yang TK, yang SD. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan begitulah Allah mengatakan, kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk diingat. Adakah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengingat Al-Quran? Sangat mudah Pak. Dulu saya masih ingat ada Al-Barqi, kemudian ada Qiraati, ada Iqra Pak, ada lagi Ummi, ada lagi Wafa. Terus berkembang Pak, berkembang dan berkembang. Saya mengatakan pada teman-teman yang lagi menggeluti pembelajaran Quran dengan gaya cepat, sekarang ketemu katanya Pak, belajar Quran pakai otak kanan, itu lebih cepat lagi jamaah sekalian buat anak-anak kita. Dan nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, memang Quran ata'un mutajaddidun, pemberian dari Allah yang selalu up to date Pak, mengikuti, bisa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa baca Al-Quran. Ini yang pertama jamaah sekalian. Qiraatan. Aib loh Bapak, kita mengaku umatnya Rasulullah, kemudian jenengan tidak bisa membaca Al-Quran. Ini tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Ini membacanya saja Pak. Saya belum bicara pahalanya ma'asyiral muslimin. Tadi suratul jin yang dibaca oleh imam kita Pak. Sampai ketika membaca Al-Quran, makhluk halus Pak, yang namanya jin, berkumpul Pak. Merenungi jamaah sekalian. Ikut pula mendengarkan Pak apa yang sampean baca jamaah sekalian. Dan dia tidak akan mengganggu kita. Setelah itu Pak, kemudian dia pulang ketemu dengan kaumnya. Ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar tadi dibacakan kepada kami Quran yang sangat menakjubkan itu. Sampai kemudian mendakwakan kepada kaum yang lain jamaah sekalian. Jadi memang manusia ini Pak mulia. Sampean jadi mulia. Ini Pak tijaratan lan tabur. Kemuliaan sampean di saat sampean akrab dengan Al-Quran. Tiada hari kecuali sampean membaca Al-Quran. Membaca saja loh Pak. Jin-jin yang muslim mendekat dengan kita dan dia menyampaikan pada saudaranya Pak. Malaikat pun juga turun. Allahu Akbar. Saya belum bicara pahalanya Pak. Bicara pahalanya itu jelas Pak, sudah bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian yang namanya alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah.
Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing huruf itu satu kebaikan. Dan masing-masing kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean baca alif lam mim, Pak, sudah jelas instan pahalanya dari Allah itu 30 pahala. Lalu bagaimana kalau sampean baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pelan-pelan Pak, nikmati. Baca dengan nikmat. Allahu Akbar. Kalau bisa 1 juz Pak, miliaran pahala dari Allah. Atau baca Yasin saja Pak. Itu ratusan ribu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Yasin sampean baca Al-Waqiahnya Pak. Setelah baca Al-Waqiah sampean baca Tabaraknya. Berapa banyak sudah. Itulah tijaratan lan tabur. Ini membaca Pak. Dan Quran ya akhil karim, hidayah Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Quran ini bayinat, rincian petunjuk itu diberikan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Quran ini Pak Furqan. Sampean bingung dalam hidup ini Pak, baca Al-Quran diberi kejelasan hidup. Ada Furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu nur, cahaya Pak. Tidak akan gelap kehidupan kita kalau sampean baca Al-Quran. Quran itu rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah Pak. Kasih sayang, ada cinta dari Allah. Orang kalau baca Al-Quran lembut Pak. Kenapa? Karena sampean dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran itu syifa, obat Pak asyal muslimin. Quran itu burhan, pelita bagi kita Pak, yang bisa mengarahkan hidup kita ma'asyal muslimin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin. Selesai sudah Pak. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan hidayah, lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang lebih lurus Pak. Bukan lurus lagi tapi lebih lurus, aqwam. Dan bisa memberikan kabar gembira buat orang-orang mukmin. Jadi kalau sampean sumpek, banyak masalah, banyak problem, gundah, gelisah, baca Al-Quran ma'asyal muslimin. Ini tijaratan lan tabur, perniagaan yang kita tidak akan rugi Pak, karena kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kiraan tidak cukup Pak. Lanjut lagi. Apa yang kedua? Tadabburan, memahaminya. Mudah-mudahan Pak, duduknya kita pagi ini juga bagian daripada kita mentadabburi Al-Quran. Dan alhamdulillah Pak, di masjid-masjid kita tolong sibukkan pula Pak, adakan pengajian tafsir Al-Quran. Biar sampean memahami Pak, apa itu Al-Quran. Begini sajalah. Sebelum saya kemana-mana Pak ya. Allahu Akbar. Suratul Fatihah. Ini suratul Fatihah. Paling tidak jenengan Pak membacanya 17 kali tiap hari. Iya kan? Paling tidak sampean baca suratul Fatihah. Karena sampean salat Pak. Salat sehari semalam 17 rakaat. Dan setiap rakaat sampean baca apa? Suratul Fatihah. Saya mohon maaf bertanya Pak. Pernah enggak sampean memahami, masuk dalam hati sampean Pak? 1 kali salat saja Pak. Sampean menikmati betul suratul Fatihah yang dibaca oleh imam. Atau yang sampean baca setiap rakaat itu. Monggo Pak. Tiba-tiba kita umur sudah 50 tahun Pak. Tapi tidak memahami. Fatihah hanya di mulut saja ma'asyal muslimin. Saya hanya khawatir apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mampu merenungi, memahami Al-Qur'an, atau hati mereka sedang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita Pak tidak bisa memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, jangan-jangan hati kita bermasalah ma'asyal muslimin.
Nah saudara, sebelum kemana-mana saya berharap Pak, sampean tiap hari baca Al-Fatihah Pak. Dan suratul Fatihah kata Ibnu Qayyim rahmatullah Pak, ini satu-satunya surat sengaja oleh Allah dinamakan Ummul Kitab, ibunya Al-Quran Pak. Ibunya kitab suci kita ini Pak. Di situ ada tauhid, di situ ada pujian kepada Allah, di situ bentuk kekedilan kita minta kepada Allah. Dan doa paling mujarab, doa paling instan langsung didengar oleh Allah, suratul Fatihah. Makanya ulama-ulama terdahulu Pak, sebelum berdoa dia muqaddimah dengan suratul Fatihah. Kenapa Pak? Allah sudah langsung mengatakan gitu. Wali abdi masa'al. Ketika sampean baca Pak, alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Majjadani abdi, hambaku telah membesarkan aku. Dan aku merespon apa yang dia katakan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rupanya dia berlindung kepadaku. Wali abdi masa'al. Apa yang diminta oleh hambaku pasti aku akan kabulkan. Loh, masalahnya Pak, sampean ketika baca Fatihah itu masuk enggak dalam hati kita Pak? Sampean ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim ini jemaah sekalian? Ada enggak Pak? Dan itu 17 kali diulang-ulang oleh kita jemaah sekalian. Masuk enggak dalam hati kita Pak? Saya yakin kalau suratul Fatihah ini Pak, sampean nikmati setiap salat, berada pada puncak kekhusyuan salat yang sebenarnya ma'asyal muslimin. Inilah perniagaan kata Allah yang tidak akan merugi. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, paling tidak beginilah Pak ya. Saya juga pernah menyampaikan di sini ma'asyal muslimin. Ayolah buat komitmen Pak di antara kita. Setiap hari minimal 1 ayat Pak. Jangan lebih. Jangan lebih Pak. Kita mulai dari hari Ahad ini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya Pak, tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini Pak, tidak ada dalam kitab suci manapun pula Pak. Yang kemudian kata-kata Allah ini, pengagungan Allah Pak, kita sebut pertama kali. Kenapa Allah memulai suratul Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Terus besok Pak, hari Senin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan nambah Pak, jangan nambah. Cukup Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmati bahwa yang pantas dipuji itu hanya Allah. Saya tidak pantas dipuji. Ilmu saya tidak pantas dibanggakan. Harta saya ini pemberian Allah. Ini karunia dari Allah. Alhamdulillah Allah yang mengkaruniakan kepada saya. Sehingga lancar semua urusan saya. Istri saya tidak pantas dipuji. Anak-anak saya berbakti kepada saya. Ini semua karunia dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak, ini kalau sampai renungi 1 hari saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kerdil kita di mata Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kau tidak mengatakan ayat ini Pak? Al-Malikul Quddus, Al-Karimul Mannan, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada apa ini Pak? Maliki Yaumiddin. Kenapa pakai Yaumiddin kalau tidak mengatakan Yaumil Qiyamah? Yang menguasai, yang merajai nanti, yang siap memutuskan pada hari kiamat. Hari penentuan itu. Ada apa ini Pak? Iyyaka na'bud. Kenapa kok iyyaka didahulukan? Kenapa na'budu iyyaka? Tapi iyyaka na'bud. Wa iyyaka nasta'in. Pak, hari kelima terus sampai hari ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah Pak, 1 pekan sampai sudah memahami makna Fatihah. Berikutnya Pak, hari ke-8. Alif Lam Mim. Ada apa dengan Alif Lam Mim ini? Kenapa kok tidak Sin, Jim, Dal gitu? Tidak enak didengar Pak. Ya kan? Sampai bertahun-tahun baca Pak, tidak pernah bosan Pak. Inilah mukjizat Allah lewat potongan-potongan huruf dalam Al-Quran. Shad, Nun, wal qalami wa ma yasturun, Hamim. Allahu Akbar. Ya.
Ikhwatal iman, renungi Pak itu jemaah sekalian. Insya Allah Pak, 1 tahun sampean 360 ayat Al-Baqarah sampean sudah memahami Pak. Jadi ulama sampean jemaah sekalian. Tinggal komitmen kita ini ma'asyal muslimin. Yatluna kitaballah. Yatluna kitaballah. Membacanya dan memahaminya. Tentu jamaah sekalian setelah memahami Pak dan membacanya, ayo kita manusia. Al-Quran turun untuk menyelesaikan masalah kita Pak. Allah memahami betul karena masing-masing kita ini punya karakter yang berbeda-beda. Punya keinginan yang berbeda-beda. Nanti akan ada kesalahpahaman Pak di antara kita. Amalkan Pak dan berhukum dengan Al-Quran. Setiap ada problem, setiap ada masalah, pikiran kita langsung nyambung Pak. Ya apa cari Al-Quran. Wal amalu bihi, mengamalkan kandungan Al-Quran. Allah memerintahkan salat, sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan puasa, bismillah setiap Ramadan kita 1 bulan. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan zakat bagi yang mampu. Ini kecil, ini adalah titipan Allah. Saya akan kembalikan lagi kepada Allah sesuai dengan arahan Allah. Bismillah. Ringan Pak kita. Tidak hanya keluarkan zakat Pak, infaknya pun kita keluarkan. Allah memerintahkan kepada kita untuk baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Allah memerintahkan kepada ibu-ibu untuk tutup aurat, kita tutup aurat. Dan begitu seterusnya Pak. Amalkan kandungan Al-Quran. Bahkan yang keempat, wal hukmu bihi, berhukum dengan Al-Quran. Pak, Ibu, ya Allah, saya enggak tahu kenapa kita ini Pak kok tidak mau kembali kepada Al-Quran. Masalah apa Pak yang tidak disentuh oleh Al-Quran? Problem apa Pak yang tidak ada solusinya dalam Al-Quran? Urusan didik anak, ada surat Luqman, ada surat An-Nisa. Urusan menata kehidupan rumah tangga, Masya Allah, ada surat An-Nur, ada surat An-Nisa pula jamaah sekalian. Bahkan dalam surat Al-Baqarah juga ada, surat At-Talaq, surat At-Tahrim. Semua ada ma'asyar muslimin. Urusan apa lagi jamaah sekalian? Urusan perniagaan, urusan utang piutang, di detail Pak, sampai ngurus negara pun ada dalam Al-Quran. Kita ini kan Pak, selama ini kan apa? Ngatur negara berbagai macam sistem dicoba Pak, sistem ini, sistem ini. Kenapa kita tidak mencoba dengan sistemnya Allah Subhanahu wa taala? Ini panjang Pak kalau saya bahas jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, minimal Pak buat kita secara pribadi. Orang yang yatluna kitab Allah tidak pengen rugi kehidupannya karena dia berbisnis dengan Allah setiap hari, setiap ada problem, salah faham dengan tetangga, Quran solusinya. Salah faham suami istri, Quran solusinya Pak. Salah faham kakak adik urusan warisan, Quran solusinya Pak. Kembalikan pada Quran. Tijaratan lan tabur. Itu Pak perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya ma'asyar muslimin. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang terakhir makna tilawah itu adalah al-hifdzu bihi, menghafalkannya atau menjaganya. Saya memahami Pak ya, tidak semua kita punya kemampuan menghafal Quran sekarang Pak, apalagi kita sudah di atas 40 tahun, 50 tahun ya. Atau mencoba untuk menghafal juz amma Pak, bolak-balik tidak selesai-selesai Pak. Lupa lagi gitu. Wailul lil mutaffifin itu Pak, berkali-kali diulang, lupa lagi. Itulah, tapi yang penting minimal Pak kita ngambil hifdz lafzian, menjaganya. Sampean istiqomah, tiada hari kecuali saya menjaga membaca Al-Quran. Rasakan Pak. Rasakan ketenangan kita ini ma'asyarul muslimin. Apalagi Pak rumah kita dibacakan Al-Quran. Maghrib sampai Isya. Tidak ada HP Pak, tidak ada televisi. Duduk dengan istri dan anak-anak buat halaqah ngaji bersama-sama jamaah sekalian. Gantian Pak. Setiap anak 1 halaman atau 2 halaman. Kalau kita 5 orang Pak, minimal setengah juz tiap malam. 2 bulan kita khatam. Ulangi lagi. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW. Innal baital ladzi lam yuqra fihi al-Quran kal baitil kharib. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu rumah kharib Pak. Kharib itu kharban kata orang Arab Pak. Rumah yang berantakan. Kacau Pak. Menyeramkan, menakutkan.
Makanya nawwiru manazilakum, kasih nur, kasih cahaya rumah tanggamu itu dengan apa jemaah sekalian? Bis salati, buat ibu-ibu salat tepat waktu, buat bapak salat sunnahnya di rumah, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ada nur Pak rumah tangga kita. Inilah makna tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saya tidak tahu Pak, sampai ngambil yang mana ini Pak? Membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, atau menghafalkannya. Paling tidak Pak, ngambil yang satu dulu. Membacanya. Tiada hari kecuali saya selalu apa? Membaca Al-Quran. Sepakat Pak? InsyaAllah kita memulai jamaah sekalian. Allahumma qad ballagt, Allahumma fashhad. Ya Allah, pagi ini saya sudah menyampaikan pada jamaah Masjid Namirah amanah Quran ini, mudah-mudahan kau menyaksikan, dan insyaallah kita siap melaksanakannya semua Pak, sampai sampean mati Pak dengan Al-Quranul Karim insyaallah. Saudara, yang kedua, apa yang kedua? Wa aqamus shalah. Di sini Allah tidak pakai fi'il mudhari lagi Pak, tapi fi'il madhi. Seakan-akan sampean betul-betul mendirikan salat. Wa aqamu as-salah. Enggak main-main dengan salat. Alhamdulillah, saya bersyukur Pak. Ini sudah sinyal. Kalau sampean subuh sudah di masjid, insyaallah Pak, salat-salat yang lain lebih ringan lagi untuk kita laksanakan di masjid. Buat kaum laki-laki, buat kita jemaah sekalian. Tolong Pak, salat, as-salah, as-salah. Jangan main-main dengan salat Pak. Ini Pak, perniagaan kita yang instan pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu sampean sadari Pak, salat ini nasihat terakhir Nabi sebelum Nabi meninggal dunia jemaah sekalian. Saya ulangi lagi, salat ini Pak, nasihat terakhir Nabi sebelum Nabi meninggal dunia. Dalam satu riwayat dikatakan itu Nabi Pak di saat sedang sakaratil maut, sedang nazak Pak. Dan Fatimah memotivasi Nabi pada waktu itu. Ya wa karbah ya abata. Panas betul badanmu wahai ayah, kata Nabi, laisa ba'da hadza karbun li abik. Setelah ini enggak akan ada panas lagi buat abamu, buat ayahmu. Ternyata Nabi mau meninggal dunia Pak. Hari itu juga dia tidur, Nabi itu di haribaan Aisyah radhiyallahu anha, istri kecintaannya jamaah sekalian. Terus didampingi oleh putrinya Fatimah dan mantunya Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, dilihat Pak, 3 orang ini, istrinya dilihat sama Nabi. Sambil lalu Nabi meneteskan air mata dan keningnya sudah mulai banyak keringat di keningnya jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Sampaikan ya kepada umatku. Sampaikan kepada umatku. Sampaikan kepada umatku as-salah, as-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum. Tolong jaga salat. Tolong jaga salat. Tolong jaga apa? As-salat. Setelah itu Pak, Nabi meninggal dunia, ma'asyar muslimin. Pak, ini bukti, ini misi termulia Rasulullah. Salat ini Pak, semua syariat turunnya di dunia. Syariat puasa, syariat naik haji, syariat mengeluarkan zakat, syariat jihad, dan syariat-syariat yang lain itu turunnya Pak, perintahnya Jibril turun ke dunia menyampaikan pada Rasulullah. Tapi khusus salat, Nabi berangkat khusus Pak, namanya Isra dan Mi'raj ya. Ketemu dengan Allah di Sidratil Muntaha menerima amanah ini. Jadi posisikan jenengan jamaah sekalian di saat sampean salat seakan-akan sampean ini sedang bermi'raj Pak. Sedang nyambung dengan Allah, naik roh kita Pak, menemui Allah Subhanahu wa taala. Sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Dan salat ini ya akhil karim yang menentukan kita Pak, muslim yang sebenarnya dan tidak muslim sebenarnya. Orang salat ini Pak dijauhkan dari sifat-sifat orang kemunafikan. Dari sifat-sifat kemunafikan. Orang munafik itu Pak, wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu Pak, ketika berangkat salat, malasnya enggak mufakat. Jadi kalau sampean Pak sudah muncul semangat salat, nikmat melaksanakan salat, sampean berada pada puncak iman yang sebenarnya. Dan bersyukurlah Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Pak menunjukkan kesetiaan sampean, kedisiplinan sampean akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an itu Pak ketika ingin menerima karyawan baru, ya, kalau bahasa kita Pak CPNS Pak, calon pegawai negeri sipil, ya, ya. Kalau sekarang apa namanya ini Pak? ASN, aparat sipil negara, jamaah sekalian. Itu fit and proper testnya Pak, bukan kertas Pak. Umar hanya nanya, di mana rumahnya orang itu? Dan Umar sebagai seorang pemimpin, maklum tidak sebesar sekarang jamaah sekalian. Fulan di situ ya Amirul Mukminin. Itu Umar Pak subuh-subuh datang ke sana Pak. Pengen ngelihat orang ini ada di masjid atau tidak, salat atau tidak. Kalau salat Pak langsung diterima Pak. Sudah itu ukuran jamaah sekalian. Sampai keluar kata-kata wa in aqamaha fahuwa ila ghairiha aqwam. Kalau orang terhadap salatnya sudah dia dirikan, dia perhatikan, insyaallah terhadap amanah-amanah yang lain lebih diperhatikan. Wa idza dhayya'aha, apabila dia salatnya bermasalah, fahuwa ila ghairiha adya. Dia terhadap amanah-amanah yang lain lebih enggak karuan lagi, ma'asyiral muslimin. Jadi sampean lihat Pak, sejauh mana perhatian kita, komitmen kita dalam hidup ini sangat bergantung dengan salat kita. Orang salat Pak, ya Allah luar biasa jamaah sekalian. Dan itu tijaratan lan tabur. Kenapa dikatakan tidak tabur? Karena seluruh amal saleh kita Pak yang sampean lakukan Pak, kalau sudah salatnya baik, langsung semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salatnya bermasalah, kurang dalam kehidupan kita, sampean haji, sampean pengajian seperti ini, sampean baca Quran yang sudah kita bahas tadi jamaah sekalian, sampean berinfak, sampean mengeluarkan zakat, sampean tahajud tiap malam, sampean di semacam-macam amal saleh, silaturahimnya jalan tapi salatnya kurang, ruddat sairu amali. Seluruh amal saleh kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu anhul abd yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu salat. In kubilat salatuhu, kalau diterima salatnya, kubila sairu amali. Maka seluruh amal saleh orang itu semuanya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in ruddat, kalau ditolak salatnya, kurang salatnya, tidak sempurna salatnya, maka seluruh amal salehnya Pak tidak ada perhitungan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan salat Pak. Inilah tijaratan lan tabur. Saya belum bicara Pak dampak salat terhadap rezeki. Belum. Ini panjang Pak kalau saya bicara masalah ini. Dampak salat terhadap ketenangan kehidupan rumah tangga kita. Dampak salat Pak terhadap akhlak kita. Panjang ini ya maaf sekalian kalau kita bicara masalah ini saudara sekalian. Yang jelas monggo Pak, wa aqimus shalah. Terakhir Bapak Ibu, ini waktunya sudah habis. Apa yang terakhir ma'asyiral muslimin? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang terakhir adalah itulah orang yang setiap hari pula Pak selalu menafkahkan sebagian hartanya, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, mimma razaqnahum. Tolong Pak, ini digaris bawahi Pak. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka membelanjakan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi rizki ini miliknya siapa Pak? Rizki ini miliknya siapa Pak? Rizki ini pemberiannya siapa jamaah sekalian? Razaqnahum, kami loh kata Allah yang nitip rizki kepadamu. Yunfiquna sirran wa ala, baik rahasia ataupun terang-terangan, itu dua-duanya kata Allah jamaah sekalian. Intubdus sadaqati fani'imma hiya. Kalau kalian menunjukkan sedekahnya, infaknya, itu nikmat yang luar biasa. Karena Anda telah mengajak orang untuk beramal saleh pula. Fastabiqul khairat dalam infak ini. Begini ya akhi. Nanti Pak ada infak Pak.
sedekah yang kadang-kadang kita perlu Pak ditunjukkan sama orang lain. Kayak macam kemarin Idul Adha sampean membawa apa? Kambing Pak ya? Atau sapi. Sampean itu tidak kurang nyunnah Pak. Kurang mengikuti sunnah Nabi kalau ngasih kambing ke takmir masjid. Dari siapa? Karena sampean ikhlas Pak, pengen rahasia dari hamba Allah. Enggak Pak. Enggak jamaah sekalian. Khusus masalah ini syiar Pak. Nyembelih kambing itu syiar. Harus ditunjukkan ini dari fulan bin fulan. Makanya Nabi Pak ketika berkorban mengatakan, hadza minni wa min ahli. Ya Allah, ini pengorbananku atas nama diriku dan atas nama keluargaku. Ketika paceklik berkepanjangan, ini adalah korbanku ya Allah atas nama diriku dan keluargaku dan atas nama umatku, kata Nabi. Ditunjukkan Pak. Mau sapi, mau kambing, urusan ikhlas, urusan hati, urusan sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar ya akhi. Bahkan Nabi menyembelih kambingnya Pak dengan tangannya yang mulia jamaah sekalian. Menyembelih sendiri jamaah sekalian. Dan para keluarganya mendoakan dan mengamini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada momentum-momentum Pak ibadah yang kadang-kadang kelihatan sama orang. Kayak orang umroh Pak, haji. Apalagi bapak pakai ihram. Aduh nanti kelihatan saya tidak ikhlas ini. Kelihatan orang pakai ihram. Terus sampean tidak pakai ihram. Diterima tidak Pak? Tidak bisa Pak. Orang haji umrah pasti kelihatan jamaah sekalian. Tinggal sampean menata hati bahwa apa yang saya perbuat ini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sama Pak di bab infak ini. Sampean jangan dikotori oleh pikiran-pikiran negatif. Ayo berinfak kelihatan sama orang atau tidak kelihatan sama orang, yang penting ini adalah karunia dari Allah, saya bagikan lagi. Dan infak ini ma'asyiral muslimin itulah perniagaan Pak yang tidak akan merugi sampai hari kiamat. Sepintas Pak menurut ukuran kita, pikiran kita, habis uang kita, tapi itu sampean Pak mendepositokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampean berinfak 1.000 rupiah Pak, 1.000 rupiah. Itu jelas sampean sudah punya tabungan Pak 700.000 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean berinfak 1 juta Pak dalam setiap bulannya jamaah sekalian, jelas sampean punya tabungan 700 juta Pak, hampir 1 miliar Pak jamaah sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kalau Allah berkehendak Pak dilipat gandakan lagi. 1 Pak sama dengan 7 tangkai. Masing-masing tangkai ada 100 biji. Berarti berapa? 700 kalinya ma'asyal muslimin. Inilah makna tijaratan lan tabur. Ma naqasa bim malin yatasaddaqu bihil 'abd bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Begitu bahasa Nabi. Tidak akan berkurang harta yang dibelanjakan oleh seorang muslim, tetapi sebenarnya dia bertambah, bertambah dan bertambah. Tidak bertambah di dunia Pak, pasti sudah bertambah di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala Pak, mudah-mudahan sampean dilibatkan Pak dalam perniagaan yang sangat mulia ini. Inilah kesempatan bagi kita tiap saat ada dalam kehidupan kita. Ya, setiap saat ada dalam kehidupan kita ma'asyarul muslimin. Apa itu? Tilawah Al-Qur'an, jaga salat, dan tiada hari kecuali sampean berinfak dan bersedekah. Insyaallah itu bisnis kita dengan Allah yang tidak akan merugi selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqah wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana wa barik auladana wa barik aba'ana wa ummahatina wa barik jami'al muslimin bi rahmatika ya akramal akramin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah
ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.